sekalian. Selamat datang di praktikum termodinamika, terlebih khusus pada percobaan kalor uap air. Baik, sebelum kita mengetahui prosedur dari percobaan ini, terlebih dahulu kita akan mengetahui tujuan apa saja yang hendak kita capai dalam percobaan kita kali ini. Yang pertama adalah untuk mengetahui konsep kalor uap air. Yang kedua, untuk mengetahui asas perpindahan kalor. Yang ketiga, untuk mengetahui pengertian kalor uap air. Yang keempat adalah untuk mengetahui yang mana yang melepas dan menerima kalor. Kemudian yang terakhir adalah untuk menentukan nilai dari kalor uap air tersebut. Baik, selanjutnya kita akan masuk di alat dan bahan yang akan kita gunakan pada percobaan kalor uap air tersebut. Di sini untuk alatnya sendiri terdiri dari beberapa alat. Yang pertama adalah termometer. Di sini termometer ini kita akan gunakan untuk mengukur suhu dari suatu zat cair. Kemudian di sini ada dua batang statif, kemudian dilengkapi dengan multiclamp. Kemudian ada dasar statif yang berbentuk A. Di sini ada juga kompor listrik, neraca digital. Kemudian di sini ada kalorimeter, di mana dalam kalorimeter tersebut sudah dilengkapi dengan bejana dini. Selanjutnya untuk bahannya, di sini kita menggunakan zat cair yaitu air. Di sini saya menyediakan airnya sebanyak 200 ml. Selanjutnya kita masuk dalam prosedur percobaan kalor uap air. Pertama-tama kita rangkai alat dan bahan sesuai dengan gambar yang ada di modul kalian. Ini tinggi dari batang statifnya sudah saya sesuaikan antara tinggi dari termometer dengan pemanas listriknya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita harus menimbang kalorimeter dengan bejana didinya. Kita menimbangnya dengan menggunakan neraca digital. Jangan lupa setiap kali menggunakan alat ukur harus dikalibrasi terlebih dahulu. Jadi saya kalibrasi dulu alatnya. Kita tunggu sampai muncul angka G. Baik, kalau sudah muncul angka G seperti itu, kita letakkan kalorimeternya. Baik, sebelum kita mencatat datanya, terlebih dahulu saya ingatkan kembali, untuk setiap praktikum kalian harus menyediakan yang namanya laporan sementara. Ini bertujuan untuk mencatat data-data hasil percobaan yang telah kalian temukan. Selanjutnya saya akan mencatat dari massa kalorimeter sebagai massa M1. Di sini kita peroleh massa M1-nya itu adalah 314,73 gram. Selanjutnya langkah kedua adalah di sini saya telah menyediakan air sebanyak 200 ml. Kita masukkan airnya ke dalam bejana dini kalorimeter ini. Jadi massa yang kedua adalah M2, itu adalah massa air ditambah dengan massa kalorimeter. Kemudian kita lakukan hal yang sama, yaitu menimbang massa air ditambah dengan kalorimeter. Jangan lupa dikalibrasi terlebih dahulu. Oke, sudah ya. Kita catat massa air ditambah kalorimeter sebagai massa M2. Di sini kita peroleh 511,61 gram. Baik, selanjutnya kita letakkan kalorimeter yang telah dimasukkan air ke atas pemanas listriknya. Usahakan pada saat kalian meletakkan kalorimeternya, jangan sampai termometer dengan dasar kalorimeter itu bertemu, agar yang terbaca nantinya adalah bukan suhu dari kalorimeternya, tetapi suhu dari air tersebut. Selanjutnya kita hidupkan kompor listriknya. Kita matikan dulu neraca digitalnya. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pengukuran. Kita akan mulai lakukan pengukuran pada saat suhu dari zat cair tersebut sudah berada pada suhu 40 derajat Celcius. Kemudian nantinya kita akan mencatat bagaimana perubahan suhu dari zat cair itu tiap 1 menitnya. Jadi ketika sudah suhu dari zat cair itu sudah 40 derajat Celcius,
Kemudian kita mulai melakukan pengukuran pada saat itu pula. Jadi setelah 1 menit dari 40 derajat Celcius itu kita catat di sini ya berapa perubahan suhunya. Jadi saya catat terlebih dahulu waktunya itu adalah 1 menit pertama atau dalam second itu 60 second. Kemudian 1 menit kedua atau 120 second. Kemudian 1 menit ketiga itu 180 second. Kemudian yang data selanjutnya itu 140 240 second. Jadi di sini nanti kalian akan memiliki 4 buah data. Kita amati dulu sampai suhunya sudah 40 derajat Celcius baru kita mulai lakukan pengambilan data. Jadi di sini di laporan sementara kalian itu harus kalian catat suhu awalnya. Jadi suhu awalnya adalah 40 derajat Celcius. Di mana kita akan mulai melakukan pengukuran. 40 derajat Celcius. Oke, kita tunggu sampai dia mulai 40 derajat Celcius. Kemudian kita akan menyediakan stopwatch. Di sini stopwatch yang saya sediakan itu adalah stopwatch berbentuk HP gadget. Jadi di sini bisa kita perhatikan bahwasannya termometernya sudah menunjukkan suhu 40 derajat Celcius. Jadi kita akan mulai lakukan pengukuran. Di sini saya mulai tekan tombol stopwatchnya. Oke, kita menunggu sampai stopwatchnya sudah menunjukkan 1 menit pertama. Kemudian kita catat berapa perubahan suhunya. Baik, untuk 1 menit pertama kita lihat di sini terdapat perubahan suhu yaitu 46 derajat Celcius. Jadi di sini untuk 1 menit pertamanya kita lihat suhunya itu adalah 46 derajat Celcius. Selanjutnya kita menunggu untuk 1 menit selanjutnya atau 120 second. Jadi untuk perubahan suhunya yang pertama itu adalah 46 derajat Celcius. Selanjutnya kita lihat di sini terdapat perubahan suhu 51 derajat Celcius. Baik, untuk menit selanjutnya atau 3 menit selanjutnya itu kita dapat 57 derajat Celcius. Derajat Celcius. Oke, menit selanjutnya itu kita peroleh 61 derajat Celcius. Kenaikan suhunya. Kemudian kita lihat data selanjutnya untuk 5 menitnya. Agar grafik yang kalian peroleh itu lebih baik nantinya, maka akan lebih baik pula kita ambil datanya lebih banyak. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya teori air mendidih itu pada suhu 100 derajat Celcius. Jadi di sini untuk 5 menitnya itu diperoleh 67 derajat Celcius. Kita tambah lagi datanya.
Pos. Tes kok bantu. Oke, untuk 6 menit selanjutnya itu kita dapat 70 derajat Celcius. Pause. Untuk 7 menitnya kita peroleh 76 derajat Celcius. Kita ambil lagi datanya. Untuk 8 menitnya, oke, kita lihat di sini terjadi perubahan yaitu 80 derajat Celcius. Oke, untuk 9 menitnya itu kita peroleh 86 derajat Celcius. Oke, untuk data terakhirnya kita ambil 10 data saja. Untuk data terakhirnya kita peroleh 91 derajat Celcius. Oke, cukup. Nah, Selanjutnya kita matikan kompor listriknya. Kemudian langkah terakhir yang akan kita lakukan adalah kita akan menimbang massa dari air yang telah mendidih dengan kalorimeter di neraca digitalnya untuk mengetahui seberapa besar jumlah perubahan massa ketika air. Baik, selanjutnya langkah terakhir yang akan kita lakukan adalah kita akan menimbang massa kalorimeter ditambah massa air mendidih untuk nanti kita bandingkan dengan air yang belum mendidih ditambahkan yang kalorimeter. Jadi nanti kita bisa melihat bagaimana perubahan volume air pada. Kita akan melakukan pengukuran. Jangan lupa lakukan kalibrasi dulu terhadap alat ukurnya. Kemudian kita letakkan kalorimeternya yang masih berisikan air panas ke atas ini. Oke. Kemudian kita catat hasilnya, kita peroleh 504,30 gram. Oke, kita angkat kembali. Demikianlah praktikum percobaan kalor uap air. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Untuk prosedur lebih lengkapnya silakan dipelajari di modul kalian masing-masing. Kemudian silakan mengerjakan lembar kerja mahasiswanya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.